Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-temanku, para pemirsa semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait aliran Jabariyah dan Qadariyah di mata kuliah Ilmu Kalam. Seperti biasa, saya masih menggunakan buku karya Profesor Dr. Haji Abdul Razak MAG dan Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG. Ini ya, teman-teman nanti bisa baca bukunya di perpustakaan atau di versi PDF ya. Baik, pada buku ini diterangkan bahwa Jabaro tersusun dari kata Jim Ba'ro, memiliki arti memaksa, memiliki arti mengharuskan melakukan sesuatu. Sehingga kalau Jabaro ini dimasukkan dalam sihot atau bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu dalam bahasa Arab itu maknanya mengalahkan segalanya. Itu berbentuk menjadi Jabbar, Al-Jabbar. Maka Allah itu memiliki sifat Al-Jabbar, artinya mengalahkan segala sesuatu ya, memaksa apapun ya, melakukan pemaksaan terhadap apapun. Allah artinya Allah maha memaksa, maha memaksa. ini kalau Al-Jabbar ya, Al-Jabbar sifat mubalaghah, maha memaksa. Kemudian kalau Jabaro ini dimasukkan ya nisbah menjadi Jabariyah ya, itu menjadi sebuah aliran atau paham Jabariyah. Dalam bahasa Latin ketambahan isme ya, tambahan isme, nasionalisme, hedonisme, isme yang ada isme-ismenya. Nah, Jabariyah ini dalam konteks dalam istilah Latin atau Yunani itu ya, itu disebut sebagai fatalisme, aliran fatalisme, aliran yang memaksakan ya, aliran yang kehidupannya itu ya dipaksakan oleh yang maha kuasa, yang maha memaksa. Ini aliran Jabariyah. Jabariyah, bagaimana isi dari aliran Jabariyah itu atau doktrin pemahaman dari aliran Jabariyah itu sendiri ya. Sebelumnya ya, sebelum masuk ke doktrin, aliran Jabariyah ini pertama kali dirintis atau didirikan oleh, di sini disebutkan Ja'ad bin Dirham ya, salah seorang keturunan dari para Murji'ah ya, masuk salah seorang dari penganut Murji'ah. Maka sebenarnya Jabariyah ini anak turunannya dari aliran Murji'ah. Pada video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang aliran Murji'ah ya. Aliran Murji'ah itu Ja'ad bin Dirham. Kemudian yang menyebarluaskan itu adalah Jaham bin Sofwan ya. Ini kedua orang ini sangat berperan aktif dalam penyebaran aliran Jabariyah. Bagaimana pemahaman Jabariyah itu? Jabariyah itu namanya saja memaksa ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di bumi ini itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ikut campur dalam melakukan perbuatan sesuatu. Contoh, ini ya, tangan saya sedang bergerak-gerak. Ini kalau menurut aliran Jabariyah, yang menggerakkan tangan saya ini itu adalah Allah. Jadi manusia, saya tidak memiliki peran untuk menggerakkan tangan saya ini. Pada saat ini saya sedang presentasi ya, melalui media online. Yang menggerakkan saya melakukan kuliah seperti ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda pada saat ini sedang menonton video saya. Langkah Anda, mata Anda melihat video ini itu adalah karena atas kehendak Allah. Jadi tidak ada sedikit pun
tidak ada prosentase sedikit pun dari keinginan Anda untuk melihat video saya ini. Itu karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena jabaro, Allah yang memaksa. Ya. Nah, bagaimana tanggapan aliran yang netral seperti ahli sunnah wal jamaah ya, menyikapi hal ini? Itu tidak benar. Bahaya. Bahayanya kenapa? Ketika semuanya adalah atas kehendak Allah, nanti kalau ada orang yang melakukan perbuatan buruk, jahat, atau tindakan kriminal, itu beranggapan bahwa itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada orang yang sedang berzina di luar sana, itu mereka beralasan bahwa mereka berbuat zina itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keinginan dia untuk melakukan berzina. Tidak ada sama sekali dalam dirinya berkehendak untuk melakukan berzina, mencuri, atau melakukan perbuatan nista lainnya. Karena semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini kan bahaya. Ini aliran yang sesat, ya. Aliran yang menjerumuskan akhlak manusia. Jadi akhlak manusia itu mau baik mau buruk, semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tersebut ya juga pernah dialami pada saat zamannya zaman Nabi Muhammad ya. Zaman sahabat Umar juga ada demikian ya. Di buku ini dijelaskan bahwa pada suatu ketika Umar bin Khattab menangkap seseorang ya, yang ketahuan mencuri. Ya. Kemudian Umar mengadili pencuri itu. Mengapa kamu melakukan mencuri? Ternyata si pencuri itu jawabnya enak sekali. Ya. Dengan santai menjawab, wahai Umar, saya melakukan mencuri ini itu karena Allah, bukan karena saya. Mendengar percakapan ini, Sayyidina Umar sangat marah terhadap orang tersebut, orang pencuri itu. Karena kemarahan Umar, maka Umar menghukum orang tadi dengan 2 hukuman. Yang pertama adalah hukum mencuri, dan yang kedua adalah hukum ya menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dianggapnya Allah lah yang memerintahkan dia untuk mencuri. Nah, ini bahaya. Ya, kalau ini diadopsi secara mentah-mentahan, maka ini akan merusak karakter manusia di dunia ini. Ya, seluruhnya hanya ingin melakukan apa kehendaknya sendiri. Seolah-olah itu melakukan perbuatan keinginannya sendiri. Tetapi begitu diadili, begitu dilaporkan, ya, begitu ditanya, semuanya dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kurang ajar ya. Ya, mau melakukan perbuatan nista atas dirinya, tetapi yang disalahkan orang lain. Bukan orang lain, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan perbuatan yang sangat zalim ya, yang tidak mau dipersalahkan, tidak mau diadili. Nah, inilah aliran Jabariyah. Ya, salah satu doktrinnya yang terkenal itu adalah bahwa tidak ada pergerakan manusia di muka bumi ini itu melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Muhammad juga pernah menjumpai orang yang memiliki karakter Jabariyah ini. Suatu ketika Nabi Muhammad melihat umatnya, ya, waktu itu sahabat ya, sedang berdiskusi, berdebat tentang takdir. Begitu Nabi melihat, Nabi Muhammad mencegahnya. Sudah, cukup, stop. Anda jangan berbicara atau membahas tentang takdir. Nanti bisa salah tafsir. Ya, sudah cukup, berhenti. Ya, Nabi Muhammad mencegahnya seperti itu. Ya, itu Jabariyah ya, Jabariyah yang mengatakan tadi ya, semua kehendaknya atas semua perbuatan manusia di muka bumi ini atas kehendaknya. Ya, sebenarnya aliran Jabariyah itu ya memang memiliki pedoman ya. Pedomannya itu adalah ya ayat Al-Qur'an sendiri.
Ya, ayat Al-Qur'annya itu adalah maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Ya, jadi tidaklah mereka itu beriman ya, melainkan atas kehendak Allah. Ada lagi satu ayat ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ya, As-Saffat 96. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa yang telah kamu perbuat. Betul. Ini memang ayatnya memang demikian ya. Ayatnya memang bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah ya. Tetapi kalau kita melihat ya pelampiasan perbuatan kita yang kemudian penyebabnya dilimpahkan kepada orang lain, atau bahkan ini di sini adalah kepada Allah, ini adalah bukan karakter Islam, bukan akhlak Islam ya, bukan akhlak Islam ya. Kalau semuanya segala sesuatu dilimpahkan kepada Allah, maka apa fungsinya Allah menciptakan perkara ganda di dunia ini? Perkara ganda itu adalah ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada hitam, ada putih. Kalau Allah menciptakan putih semua, maka hitam itu tidak akan terbaca. Ya, kalau Allah menciptakan keburukan semua, maka kebaikan tidak akan pernah dilihat. Maka kebaikan tidak akan pernah dilihat. Ya, maka ayat ini tidak bisa dipahami hanya secara tekstual terhadap satu ayat itu saja. Ya, memahami ayat Al-Quran itu harus global, harus disinggung dengan ayat yang lainnya, harus menyinggung ya, memperhatikan ayat yang lainnya. Nah, di antaranya ayat yang lainnya pun juga ada ya, justru yang bertentangan dengan aliran Jabariyah, ya, yaitu aliran Qadariyah. Tadi Jabariyah mengatakan segala sesuatu itu tidak ada yang bisa dilakukan kecuali karena Allah ya. Tidaklah mereka beriman karena Allah yang menggerakkannya. Tetapi ada satu ayat lagi yang mengatakan segala sesuatu di muka bumi ini tidak akan berubah ya, kecuali manusia itu sendiri yang merubahnya. Ini kan bertentangan dengan aliran Jabariyah ya. Maka ini yang disebut dengan aliran Qadariyah yang nanti akan saya jelaskan. Itu ya doktrin dari aliran Jabariyah. Mengapa orang Jabariyah itu memiliki karakter seperti itu ya? Seolah-olah pasrah ya, segalanya dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditelusuri dari segi geokultural, geokultural itu maknanya bumi, kultural itu ya budaya atau geografis ya, dilihat dari segi bentuk buminya. Orang-orang Arab pada waktu itu ya bertempat pada sebuah tempat yang panas sekali di gurun pasir ya, di padang pasir. Anda bisa membayangkan bagaimana padang pasir itu panasnya luar biasa. Ya, matahari begitu panas menyinari bumi, menyinari padang pasir itu. Orang-orang waktu itu hidup di tengah-tengah pada pasir ya, orang-orang Arab. Maka melihat realita itu, melihat geografis yang semacam itu, orang-orang Arab itu tidak bisa berkutik. Dalam pandangannya itu tidak mampu berkutik, tidak mampu melakukan perbuatan sesuatu. Seolah-olah itu dia sudah kalah dengan alam, sehingga realita yang semacam ini menyebabkan pola pikir mereka atau mindset mereka itu juga berpikir menyerah ya, tidak mau melakukan perubahan, tidak mau menghadapi kenyataan panasnya padang pasir pada waktu itu ya, sehingga semuanya diserahkan kepada alam, dan alam itu kan yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Saya hidup pada padang pasir yang begitu panas ini pun atas kehendak Allah. Nah, ini karakter yang semacam ini kemudian dibawa oleh pemikiran-pemikiran orang-orang Jabariyah itu, sehingga melahirkan kepada
bentuk perbuatan, ucapan, dan lain sebagainya yang mengarahkan bahwa itu semua adalah ke atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu salah satu doktrinnya. Banyak sekali doktrin yang diungkapkan oleh aliran Jabariyah, ya, diantaranya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, ya. Oleh karena makhluk itu berarti mungkin saja sirna, mungkin saja tidak ada nantinya. Itu kan salah satu aliran Jabariyah, ya, doktrinnya yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan akhirat itu tidak kekal, ya. Jadi yang kekal itu ya Allah. Allah yang menciptakan akhirat, Allah yang menciptakan Al-Quran. Itu semuanya sama-sama makhluk, ya. Sehingga nanti di akhirat tidak ada surga, tidak ada neraka. Neraka itu sama-sama makhluk. Sama-sama surga itu sama-sama makhluk, maka tidak ada yang namanya surga, tidak ada yang akhirat. Adanya ya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Terserah nanti manusia masuk kemana setelah kehidupan di dunia ini. Wah, ini kan aliran sesat, ya. Aliran tidak bisa kita ikuti karena hanya berpedoman pada satu ayat. Padahal dijelaskan bahwa di ayat yang lain mengatakan bahwa surga neraka itu ada dan memang kekal, kan demikian, ya. Kita harus mempelajari ayat-ayat yang lainnya. Itu aliran Jabariyah. Sekarang kita masuk ke aliran Qadariyah. Qadariyah itu tersusun dari lafaz qaf, dal, dan ra. Memiliki arti berkuasa. Kalau tadi memaksa, ini berkuasa. Berkuasa, mampu. Nah, ini memiliki kekuatan. Nah, ini Qadariyah berarti paham-paham yang memiliki kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah manusia memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan, mengucapkan, ya, atas dasar kehendak dirinya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia melakukan segalanya, ya. Allah tidak memiliki peran. Allah bukanlah sebagai dalang yang menggerakkan manusia untuk mengucapkan sesuatu, melakukan perbuatan sesuatu. Saya sedang berbicara pada saat ini, Anda sedang melihat saya. Itu yang menggerakkan niatnya, yang menggerakkan niat kita itu adalah kita sendiri. Ya, Allah itu sesuatu yang, ya, Allah sebagai Maha Pencipta, tapi Allah menyerahkan segalanya kepada manusia. Ini Qadariyah, ya. Ini Qadariyah itu berbeda dengan Jabariyah, berbeda 360 derajatnya, bagaikan atas dan bawah. Ternyata aliran Qadariyah ini juga memiliki tendensi dalam sebuah ayat, ya. Jadi ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mau merubah. Ada sebuah kaum yang, ya, tertindas, dicoba atas kemelaratan, ya, kemiskinan, fakiran. Kalau mereka tidak memiliki komitmen untuk merubah, ya, masyarakat yang miskin, yang susah payah, menuju masyarakat yang kaya, yang mampu, itu tidak akan bisa kalau mereka tidak mampu bergerak. Kalau mereka tidak berusaha, tidak akan bisa. Ini aliran Qadariyah, ya. Kedatangan aliran Qadariyah ini sebenarnya membuat aliran Jabariyah itu geram, tidak suka, ya. Nah, kalau ditinjau dari segi politik, ya, aliran Qadariyah itu bermaksud untuk menggugurkan paham Jabariyah yang waktu itu Jabariyah sudah diantaranya juga sudah berperan dalam dunia politik, ya. Sehingga contohnya begini, yaitu tadi kemiskinan ataupun kesusahan dalam sebuah negara. Kalau Jabariyah itu kan atas kehendak Allah, tetapi kalau orang Qadariyah itu semuanya bisa dirubah, bisa diatur, ya.
Nah, kalau mindset yang semacam ini nantinya barangkali bisa merubah mindset orang-orang Jabariyah, ya, sehingga yang tadinya Jabariyah itu berdasarkan doktrin, ya, doktrin ayat pada Allah tadi, yang segala sesuatu berdasarkan Allah, maka ini bisa dirubah. Kepemimpinan pun nanti bisa dirubah oleh orang-orang Qadariyah, oleh manusia, ya, sehingga pada waktu itu memang ya bertikai ya antara Jabariyah dan Qadariyah, ya, Qadariyah dan Jabariyah. Nah, Qadariyah itu juga ya ada sisi negatifnya, ya. Ketika semuanya melakukan perbuatan itu atas keberhasilan dirinya, maka dia nanti akan lupa. Dia akan lupa bahwa di balik semuanya itu adalah sebenarnya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia ini akan cenderung radikal, ya. Pola pikir Qadariyah itu nantinya akan cenderung radikal, radikal tanpa batas, sehingga anak cucunya dari aliran Qadariyah ini itu nanti muncul aliran Mu'tazilah. Ya, nanti di pertemuan berikutnya saya akan menerangkan tentang aliran Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah nanti pola pikirnya diadopsi oleh orang-orang yang cenderung radikal, yang cenderung keras pemikirannya, ya. Nah, itu orang-orang yang berada di garis keras. Oke, jadi kedua-duanya, ya, aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah ini bagaikan ekstrem kiri dan ekstrem kanan, seperti halnya aliran Murji'ah dan Khawarij yang kemarin saya bahas, ya. Khawarij bagaikan ekstrem kiri, Murji'ah bagaikan ekstrem kanan. Ini aliran Jabariyah, Qadariyah juga demikian. Yang paling baik itu adalah aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, berada di di antara kedua aliran Jabariyah dan Qadariyah, di tengah-tengah. Ya, satu gambaran contohnya dia aliran Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah ketika perbuatan baik itu adalah ada unsur dari Allah, ada unsur penggerakan dari Allah. Ketika manusia melakukan perbuatan buruk itu ya sejatinya adalah dari manusianya itu sendiri. Kenapa? Karena kalau aliran aliran Ahli Sunnah wal Jamaah ini sebenarnya adalah segala sesuatunya Allah yang berperan, tetapi Allah menitipkan kepada manusia tersebut ada sebuah prosentase kecil, ya. Ya, itu prosentasenya dinamakan sebagai kasab, kasbun, kasaba. Artinya adalah kasab itu artinya kerja, ya, pekerjaan. Jadi ada prosentase pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang, ya, dalam pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada kasab, ya. Sehingga dengan adanya kasab tersebut, manusia tidak semena-mena ketika melakukan perbuatan buruk itu kemudian dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia itu memiliki akal. Jadi akal ini itu adalah nantinya yang menggerakkan kasab, yang menggerakkan potensi kerja, ya. Ibaratnya begini, dalam lingkaran ini ada unsur kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sekian persen ini ada unsur kekuatan manusia. Unsur kekuatan manusia itu adalah kasab. Kasab ini ditopang oleh akal, perpaduan antara akal dan hati. Sehingga kalau dipikir-pikir, manusia sejatinya kalau menggunakan kasabnya dengan benar, dia akan menjadi manusia yang sempurna, insan kamil. Karena apa? Mampu menggerakkan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan jahat, tidak melakukan perbuatan buruk. Jadi di stop, ya, di stop dulu. Inilah aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, demikian para pemirsa, teman-temanku semuanya, siapapun yang melihat video ini, terima kasih atas partisipasinya menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri, juga pada para pemirsa. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, bisa dikomentari di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe, bisa klik like dan
komentar. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.